Baik, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih kami belajar mempercayai-Mu sekalipun tidak ada alasan bagi kami untuk terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih malam ini kami boleh berada dalam rumah-Mu yang kudus untuk menutup perjalanan 2025. Sebuah momen yang berharga kami bisa melewati dalam rumah Tuhan. Sebelum kami tutup perjalanan ini, kami rindu mendengar pesan Tuhan melalui uraian firman yang singkat, yang telah dibuktikan oleh sahabat-sahabat rohani kami ketika mereka menempuh perjalanan dengan kisah-kisah Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan pelihara akan dua rekan kami. Berjanjilah Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Tuhan yang dapat dipercayai. Engkau Tuhan yang tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Berkatilah waktu ini kami mau renungkan sejenak firman-Mu. Berbicaralah, sapalah kami, maka kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bertemu dengan saudara pada malam ini. Kita akan tutup 2025. Baik, saya nggak ada penerjemah, nggak apa-apa ya. Ada orang China saudara di sana. Dia dengar dengan telinga iman saudara. Oke, nggak apa-apa saudara. Baik, gereja ataupun panitia memberikan tema ibadah doa malam ini adalah Greatest Thy Faithfulness. Kalau saya Indonesia kan kira-kira artinya adalah besar kasih setia Tuhan. Besar kasih setia Tuhan. Saudaraku, frase ini terambil daripada kitab Ratapan pasal ketiga. Ratapan pasal ketiga. Sebelum kita membaca informasi kecil bahwa kitab Ratapan adalah kitab yang penuh dengan tangisan, penuh dengan air mata, penuh dengan kesulitan. Karena umat Allah dalam kondisi yang sangat sulit. Namanya juga ratapan ya, ratapan. Saya nggak tahu kenapa panitia pilih tema ini, memilih ayat ini. Apa karena mereka sedang meratap? Saya kurang tahu. Apa mereka hidupnya sepanjang tahun 2025 dalam kesulitan, akhir tahun bonus nggak cair-cair, tagihan sudah mendekat, kemudian mereka cetuskan tema inilah besar kesetiaan Tuhan. Saya kurang tahu, saudara. Anda boleh cek saja sama yang membuat tema. Oke, Bapak Ibu sekalian, tema ini tema yang saya kira benar sekali bahwa umat Allah dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Itu Yehuda, bangsa umat Allah itu Yehuda, sedang dalam kondisi yang sekarat, habis-habisan. Sedikit dulu saya berikan saudara informasi, inilah kondisi umat Allah. Pertama, mereka kehilangan segala sesuatu. Segala hal yang berharga, yang penting itu raib, lenyap dari hidup umat Allah. Yang pertama, mereka kehilangan apa? Kehilangan tanah perjanjian. Kita tahu bahwa umat Allah setelah keluar dari Mesir, perjalanan panjang bukan? Kemana mereka? Negeri perjanjian. Itu yang ditunggu-tunggu. Mereka doakan, mereka perjuangkan, melewati musuh, melewati musim. Satu tujuannya, tanah perjanjian. Setelah mereka mendapatkan tanah itu, mereka hidup dalam segala kelimpahan, ternyata saat kemudian ketika ini, ratapan ini kemudian mulai dibahas, musuh merebut tanah perjanjian. Wow, sudah bayangin, kondisi yang sangat sulit sekali dialami oleh mereka. Yang kedua, mereka kehilangan apa? Mereka kehilangan kota suci, kota Yerusalem. Saudara, tidak ada kota yang berharga bagi umat Allah, khususnya Yehuda, selain apa? Yerusalem, kota damai. Walaupun gak damai juga dalamnya, saudara. Tetapi kota itu kemudian hilang, diambil oleh Babel. Yang ketiga, mereka kehilangan yang namanya bait suci. Bapak Ibu, dua yang pertama ini serius. Dua yang pertama ini berat bagi mereka. Tapi yang ketiga, bait Allah. Itu adalah segala-galanya bagi umat Allah. Ini simbol. Saudara dengar kalimat saya? Mereka lebih bangga tentang bait Allah ketimbang Allah sendiri. Wah, ini bahaya sekali, umat Allah bahaya sekali. Tapi anyway, saya tidak bahas hal itu. Tapi jelas bahwa hari itu umat Allah mereka kehilangan segala-galanya. Semua yang paling berharga itu hilang dalam hidup ini. Izinkan saya bertanya pada saudara, kalau Anda boleh sebutkan, hal apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Apa? Betul sekali, kesehatan. Ditanya sama pendeta, mau didoain apa? 100% jawabannya pasti kesehatan. Kayaknya enggak perlu uang, saudara ya.
kesehatan. Iya musuh, apa guna uang kalau tidak sehat? Saya jawab, uangmu untuk berobat. Ya bukan begitu saudara. Bukan saudara. Artinya apa? Kesehatan penting. Penting sekali, saya setuju. Saudara bayangkan bagaimana kalau kemudian yang paling berharga, yang paling penting itu sehat itu hilang. Halo? Apalagi yang penting selain kesehatan? Apa saudara? Ada yang mau jawab? Kalau hamba Tuhan apa yang paling penting? Pelayanan. Oh penting saudara. Maka ketika hamba Tuhan kehilangan pelayanan, separuh nyawanya hilang. Kalau dulu dikasih kepercayaan khotbah, kemudian dikurangi jadwalnya. Aduh kenapa dikurangi ya? Dulu dipercaya event ini, event itu, sibuk sekali. Tiba-tiba tahun depan kosong. Bagaimana perasaannya? Ada apa yang salah ya? Saya nggak disukai ya? Saya diapain ya? Saya dihukum ya? Saya diapain ya? Separuh nyawa hilang kira-kira. Kenapa? Karena pelayanan sesuatu yang penting bagi dia. Tadi yang bukan hamba Tuhan jawabnya apa? Pekerjaan ya. Ya, tiba-tiba hilang bisnisnya. Omset turun drastis. Saudaraku itu sesuatu yang berharga bagi kita. Dari awal saya dengar pertanyaannya belum terjawab. Semua rohani semua. Kesehatan, pelayanan. Gak ada yang cari harta ya di sini ya. Gak ada saudara ya, gak ada ya. Gak ada yang jawab keluarga juga, gak ada dia. Ada yang jawab keluarga yang berharga dong. Keluarga ya, harta gak berharga. Jadi harta sama keluarga mana lebih penting? Atau harta keluarga? Dua-duanya penting saudaraku ya. Apapun jawaban saudara. Kalau andai kata itu hilang, apa yang Anda alami saudara? Saudaraku saya akan membacakan satu ayat sebelum kita masuk teks kita. Kita baca ayat 20 lebih dahulu, ayat 20. Daripada ratapan pasal 3, teks kita ayat 21, ayat 20, saya baca dulu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Perhatikan ya, teringat. Anda simpan kata ini. Ketika dia ingat, apa yang diingat? Hal itu, apa hal itu? 3 hal tadi. Ketika umat Allah ingat, tanah perjanjian hilang. Yerusalem rata, bait suci gak ada lagi. Waktu mereka ingat, apa yang muncul? Tertekan, stres, down, kecewa, marah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi umat Allah pada hari itu. Dan saya percaya kondisi banyak orang Kristen sepanjang zaman ketika mereka meletakkan ingatan mereka, fokus mereka kepada hal-hal tadi. Oke, ini backgroundnya. Kita masuk dalam teks kita hari ini. Mulai ayat 21 adalah teks kita, 21. Perhatikan, setelah situasi ayat 20 yang saya ringkaskan inilah gambaran umat Allah yang kondisinya habis-habisan, kondisinya benar-benar nol dia. Ayat 21 perhatikan, dia mulai dengan satu kata yang sangat kontras. Baca sama-sama kata yang pertama, 1, 2, 3. Tetapi. Apa itu artinya itu? Sesuatu yang sebaliknya. Sesuatu yang kontras. Tiba-tiba di tengah-tengah situasi yang kelam. Yang terpuruk itu saudaraku. Nabi Tuhan mengajak seluruh umat mengatakan apa? Tetapi. Seolah dia mengatakan ini loh keputusan kami. Sikap kami. Yang kontras dengan sebelumnya. Dia mengatakan tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Saya sengaja memilih dalam versi ESV yang berkata I call to mind. Apa artinya? Sama dengan kaitannya ayat 20. Jiwaku selalu teringat. Kalau pertama dia ingat hal-hal yang jelek, hal-hal yang hancur, kegagalan dia, kejatuhan dia, kekalahan dia. Sekarang dia mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang ku ingat, yang ku perhatikan. Bapak Ibu sekalian, sederhananya saya mengatakan pada saudara, ini bicara apa? Fokus hidup kita. Fokus hidup. Apa yang menjadi fokus perjalanan kita, saudaraku? Apa yang kita ingat di dalam perjalanan kita? Itu sangat menentukan
Ayat 20, ketika seseorang mengingat hal-hal yang negatif, hal-hal yang kelam, apa hasilnya? Tertekan, dia stres, dia putus asa, tidak berdaya. Tetapi 21 mengatakan apa? Ketika dia memutuskan, dia mengingat akan hal-hal yang benar, dia punya fokus yang benar. Lihat hasilnya. Bapak Ibu, Alkitab Indonesia mengatakan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ini kurang tajam. ESV menerjemahkan, I have hope. Wow. Jadi ketika seseorang punya fokus yang salah, percayalah, pasti kacau hidupnya, pasti tenggelam. Namun ketika engkau mempunyai fokus yang benar, engkau mengingat hal-hal yang benar, apa yang muncul? Anda berkata, I have hope. Aku punya pengharapan. Saudara dengar kalimat ini, ayat 20, umat Allah kondisinya hancur-hancuran. Betul? Pertanyaan saya, ayat 21. Bagaimana kondisi mereka? Saya jawab, sama-sama hancur. Tetap hancur, saudara. Tidak berubah. Tetapi apa perbedaannya? Ayat 21 mengatakan, di tengah kehancuran, mereka berkata, aku punya pengharapan. Tangkap poin ini Bapak Ibu. Inilah perjalanan orang-orang Kristen. Kenapa kita seringkali kalah dengan situasi yang menerpa kita. Karena fokusmu salah. Ingatanmu keliru. Sehingga tidak mampu punya kekuatan menghadapi perjalanan hidup. Tapi ketika kau punya fokus yang benar. Di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun kau berkata, aku punya pengharapan. Aku punya pengharapan. Oke, pertanyaannya, pengharapan apa yang harusnya kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Ingatan apa yang harusnya muncul yang Tuhan pesankan kepada kita di penghujung tahun 2025 ini? Ada dua hal yang saya mau bagikan dengan cepat pada saudara. Saudara, yang pertama, ingatlah akan pointernya tidak berjalan. Bukan itu ya. Oke, ini saya tuliskan ya, orang percaya yang punya fokus yang benar, dia mampu berkata, aku punya pengharapan. Pertanyaannya, fokus apa sih yang engkau dan aku perlu miliki? Sehingga kita bisa berkata, aku punya pengharapan. Sekalipun situasi itu mungkin tetap tidak berubah. Yang sakit mungkin tetap sakit. Yang berjuang dalam bisnisnya tetap berjuang. Tapi engkau berkata, aku punya pengharapan. Aku punya pengharapan. Pertanyaannya, fokus apa yang engkau dan aku perlu miliki sebagai orang-orang percaya? Saudara, yang pertama, ingatlah akan kasih setia dan rahmat Tuhan. Mari sama-sama kita membaca ayat yang ke-22. Tadi kita sudah baca 21, sekarang ayat 22. Semua membaca 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara, kata pertama kita kupas ayat ini ada kata namanya kasih setia. Saudara, inilah yang harusnya menjadi fokus kita. Menjadi apa? Ingatan dalam memori kita. Kasih setia Tuhan. Saudara, apa sih kasih setia Tuhan itu? Bahasa Ibrani-nya itu Indonesianya kasih setia. Cinta ada setianya. Cinta setia digabung. Gimana ya menggambarkan ini? Nah, saya perlu membongkar kata aslinya, saudara. Saya perkenalkan ini kata yang sangat penting dalam perjanjian lama. Penting banget. Bahasa Ibrani-nya pakai kata namanya hesed. Sama-sama ngomong hesed. Jangan salah ya, bukan keset ya. Kalau keset itu artinya apa? Welcome. Keset, selamat datang, welcome. Bukan itu. Bukan keset, tapi hesed. Apa tuh hesed? Ini kata yang muncul berkali-kali dalam perjanjian lama. Banyak banget kata hesed muncul. Saya artikan apa itu? Kasih yang bersifat perjanjian. Itu hesed. Saudara, Allah kita adalah Allah yang suka berjanji. Suka buat janji. Dan luar biasanya apa yang Tuhan janjikan selalu ditepati. Dia tidak pernah ingkar janji. Maka cinta yang dia berikan kepada kita, kepada umatnya adalah cinta yang terikat. Cinta yang terus berlangsung. Dari zaman ke zaman, dari generasi demi generasi terus berjalan.
Itulah kira-kira arti kasih setia Tuhan. Bapak Ibu ingat akan kasih setia seperti ini. Cinta Dia adalah cinta yang berlangsung selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah kalimat saya tuliskan dulu sebelum kita kembali ke sini. Kalimat ini mengatakan, sekalipun umat Allah melupakan Allahnya, tetapi Allah tidak pernah melupakan umatnya. Yehuda lupa sama Tuhan, lupa Yahweh. Kalau nggak lupa nggak mungkin mereka dihukum, dibuang ke Babel, dibuang di dalam pembuangan. Nggak mungkin. Karena mereka melawan Tuhan, karena mereka melupakan Tuhan, Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan disiplin mereka, Tuhan buang mereka ke Babel. Nah, lihat, sekalipun umat Allah lupa kepada Allahnya, tapi Allah tidak pernah melupakan umatnya. Inilah hesed, inilah kasih setia, saudara. Wah, saudara-saudara sekalian, bersyukurlah saudara hari ini dimiliki oleh Tuhan yang punya kasih setia yang demikian. Kata kedua yang saya mau angkat, kalau pertama kata hesed, kata kasih setia, saya mau balik di sini. Kata kedua adalah kata yang namanya rahmat. Ini kata muncul, sering sekali mendengar kata rahmat. Rahmat. Apa itu rahmat, saudara? Saya terjemahkan di sana. Rahmat adalah kebaikan yang tidak layak kita terima. Umat Allah itu, saya sudah katakan mereka adalah bangsa yang kurang ajar. Melawan Tuhan, melukai Tuhan, lupain Tuhan. Saya mau katakan dengan jujur, mereka lebih layak dibuang selama-lamanya. Dibuang selama-lamanya. Tapi Tuhan itu penuh rahmat. Bangsa yang tidak layak terima kebaikan Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa itu. Setelah itulah kebaikan Tuhan. Itulah yang dinamakan rahmat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya tutup poin 1 tidak panjang-panjang waktunya. Saya tahu saudara mau tutup tahun di luar, saya tahu, maka saya tidak akan panjang-panjang. Atau di bawah ada makanan? Ada? Oh ada ya, puji Tuhan saudaraku ya. Saya mau simpulkan poin 1, mari kita melihat perjalanan 2025. Kita aku dengan jujur, bukankah tahun ini kita adalah orang yang mungkin kurang setia. Tapi ingatlah, Tuhan tetap setia. Mungkin kita kurang mengasihi, tapi Dia tetap dan selalu mengasihi. Ingat itu saudara, ingat. Saya nggak tahu apa yang Anda alami sepanjang 2025. Anda mengatakan tahun yang berat. Berat sekali tahun ini. Anda mengatakan ini adalah tahun di mana saya banyak kegagalan. Banyak gagal, banyak errornya, banyak salahnya. Saudara, apapun yang saudara alami sepanjang tahun ini. Mari ingatlah, ada kasih setia Tuhan. Saya suka dengan kalimat ini mengatakan apa? Tak berkesudahan. Itu apa artinya? Nah, ada habis-habisnya, saudara. Rahmatnya selalu baru. Saya berimajinasi, saya nggak tahu bagaimana kondisi saudara yang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan kesehatan, yang bergumul dengan dosa, yang bergumul dengan rumah tangga, yang bergumul dengan pernikahan, yang bergumul dengan masa depan, yang bergumul dengan kelelahan. Waduh, capek banget ini. Saudaraku, ingat kasih setia Tuhan. Sekali Dia mengasihi engkau, kasih-Nya tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, saudara. Saya membayangkan tiap hari itu, tiap pagi itu, Tuhan itu memberikan kepada saudara dan saya lembaran kertas warna putih. Tuhan katakan, yuk inilah lembaran, kamu jalani lagi. Kamu katakan, Tuhan aku capek loh Tuhan. Tahun 2025 gelap, saya sudah gak tahan saya. Tuhan mengatakan, pagi hari kau buka mata. Tuhan mengatakan, ada lembaran baru. Yuk jalan lagi yuk. Ini loh rahmat Tuhan. Kamu mengatakan, Tuhan saya gak layak, gak pantas Tuhan.
Saya terlalu jahat, saya lupain Tuhan. Tuhan katakan, ini rahmatku. Kamu gak layak terima, aku kasih. Kamu terus tanya, kenapa kamu kasih saya Tuhan? Tuhan mengatakan, kasih setia. Ayo jalani terus lagu. Tutup tahun ini, pandang masa depan 2026 dengan mengingat ada kasih setia Tuhan, ada rahmat Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang kita perlu ingat yang Tuhan pesankan dalam ibadah malam ini di penghujung tahun? Kalau pertama, kasih setia dan rahmat Tuhan. Yang kedua, kita perlu mengingat yang namanya ada kebaikan Tuhan. Karena waktu saya stop sampai sini, ada foto saja. Ada beberapa kata yang muncul ayat 25. Ayat 25 dikatakan Tuhan adalah baik. 26 adalah baik. 27 adalah baik. Sudah apa artinya? Diulang-ulang, baik, baik, terus baik. Tuhan mau katakan inilah yang harusnya menjadi fokus hidup kita. Apa yang kamu jadi fokus kita? Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik. Saya sedang dengan kesaksian tadi rekan-rekan yang tadi sudah berbicara. Saya tidak akan mengulang lagi tentang kebaikan Tuhan. Izinkan satu kalimat yang saya mau ngomongin. Saya belum sempat ketik. Ilhamnya datangnya baru duduk sana tadi. Saya tuliskan begini ya, Anda rekam baik-baik ya. Apa yang baik menurut Tuhan, seringkali belum tentu baik menurut kita. Bisa mengaminkan? Saya ulang ya. Apa yang baik menurut Tuhan, seringkali belum tentu kita anggap sebagai baik. Betul atau betul? Saya tanya, waktu Yehuda dihukum oleh Tuhan, dibuang ke Babel, habis-habisan, semuanya hilang yang berharga. Saya tanya, baik atau tidak? Itu sesuatu yang baik atau tidak? Ayo jujur. Tidak dong. Kalau baik harusnya bagaimana? Gimana baiknya? Ya jangan dihukum loh Tuhan. Terus semuanya dia apa? Diampuni ya. Iya. Kalau Tuhannya Widya enak sekali ya begitu ya. Salah diampuni, salah dia nggak pernah dimarahin. Itu artinya apa? Kebaikan kita beda sama kebaikan Tuhan. Tuhan mengatakan begini, justru di balik penghukuman, pendisiplinan, Tuhan berkata, itulah kebaikanku. Ingat Ibrani mengatakan apa? Anak siapa sih? Anak yang sah, anak papa mama. Yang tidak tidak pernah baca Bible ya. Diganjar. Apa diganjar itu? Dipukul. Kecuali anak tetangga, bukan urusanmu. Amin. Dia mau nakal, dia mau hancur, dia mau hidupnya brengsek, itu urusan orang lain. Kalau anak saudara, dia hancur-hancuran, sebagai orang tua yang baik, apa yang kamu lakukan? Diampuni, diampuni. Tapi nakal lagi, diampuni lagi. Nakal lagi, makin kencang nakalnya. Diampuni terus, bagaimana supaya dia nggak nakal? Di rotan ya. Pengalaman Cik ya. Sama dengan Tuhan. Waktu rotan turun, saya tanya, baik atau tidak? Baik. Itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Maka ingat kalibrasi pikiran kita hari ini. Kita ingat kebaikan Tuhan, jangan pikir kebaikan Tuhan itu apa. Saya minta A selalu diberi A. Minta BYD lagi. Minta mobil selalu diberikan mobil. Minta rumah selalu dapatkan villa. Itu kebaikan Tuhan? Belum tentu. Kebaikan Tuhan bisa berbeda dengan apa yang kamu minta. Tetapi itu adalah hal yang baik. Ingatlah kebaikan Tuhan. Dua hal Tuhan pesankan malam hari ini. Saya tidak perpanjang, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara di penghujung tahun 2025. Mungkin adalah tahun yang sulit, Anda mengalami banyak hal yang tidak mudah kita saudara
katakan, mungkin kita gagal, mungkin kita kecewa, mungkin kita penuh dengan air mata. Tapi mari kita akhiri tahun ini dengan fokus yang benar. Dengan ingatan yang benar. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka kita akan berani menyongsong tahun di depan dengan berkata, I have hope. Indonesia saja ya. Kita punya ingatan, kita punya fokus yang benar. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan. Maka kita berani melihat menghadapi 2026. Dengan berkata, aku punya pengharapan. Sama-sama kita berdiri. Musik boleh mengalun dengan lembut. Mari kita menutup tahun ini dengan pesan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, kalau selama ini aku punya fokus keliru. Pandanganku adalah pandangan yang bukan yang daripada Tuhan. Sekarang aku mau. Tuhan kalibrasi. Tuhan tuning kembali. Tuhan rapikan. Tuhan mulai setting ulang kembali. Supaya aku berani menyongsong hari esok. Bukan bicara soal kondisi. Bukan karena situasi lancar, kamu mengatakan aku punya pengharapan. Aku optimis. Bukan, saudara. Tapi karena kamu punya fokus yang benar. Maka kamu berani mengatakan, aku punya pengharapan melihat hari esok di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menutup perjalanan 2025 dengan sebuah firman yang Tuhan titipkan kepada kami secara spesifik. Tuhan, terima kasih. Perjalanan yang melelahkan. Kami ingat betul 31 Desember atau mungkin 20 sekian Desember dalam ibadah doa. Kami menutup tahun 2024 dengan kegentaran, dengan mempertaruhkan perjalanan 2025. Tapi bukankah tangan Tuhan yang tidak terlihat adalah tangan yang menyertai hari demi hari? Dan bukankah kasih setiamu, rahmatmu selalu hadir tiap-tiap hari? Maka kami ada di penghujung tahun ini 2025. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami datang hari ini sekali lagi menyerahkan perjalanan kami 2026 dengan penuh hormat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dengan apakah kami berani menyongsong hari esok itu? Orang-orang dunia, para pengamat mempunyai narasi-narasi yang membuat kami kecewa, membuat kami risau. Kondisi negara yang tidak menjanjikan, kondisi dunia global yang mengkhawatirkan. Mampukah kami melewati sehari demi sehari di depan? Namun kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami pesan di mana kami perlu memiliki fokus, perlu mempunyai ingatan yang tepat sehingga kami boleh punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mohon Roh Kudus menguatkan kami memeteraikan benih Injil ini, maka kami boleh punya keyakinan, punya pengharapan di dalam Kristus untuk boleh berjalan memasuki hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Bapa yang baik, peliharakan seluruh umat-Mu yang hadir. Kesehatan mereka kami mohon Tuhan yang menopang. Perjalanan keluarga demi keluarga Tuhan lindungi. Perjalanan pernikahan tiap-tiap keluarga Tuhan topang dengan kasih-Mu yang ajaib itu. Pertumbuhan masa depan anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap domba-domba kepunyaan-Mu ini mereka dibimbing ke air yang tenang, ke rumput yang hijau oleh Sang Gembala yang sejati itu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami melewati lembah-lembah yang kelam, masa-masa yang sulit, tidak ada cahaya matahari, lorong yang panjang, yang seolah-olah kami tidak menemukan jalan keluar. Ya Tuhan, berjanjilah bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Rahmat-Mu selalu tersedia. Kebaikan-kebaikan-Mu yang tidak pernah kami pikirkan, yang di luar nalar kami.
selalu Engkau hadirkan di hari-hari yang akan kami lewati 2026. Dan kami berjanji di ujung nanti 2026 kami mau berkata seperti malam ini, terima kasih Engkau sangat baik ya Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau tidak pernah berubah. Kasih-Mu sama. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Kebaikan-Mu selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah diri kami yang kami persembahkan dengan batu hormat di dalam tangan Tuhan. Seisi rumah tangga kami bawa, mohon Tuhan yang boleh menaungi mereka. Kami bawa pekerjaan usaha kami, sekalipun dalam kondisi yang tertatih-tatih, kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tidak lupa kami bawa gereja kami kasihi dalam tangan-Mu perjalanan ke Gaya Pluit. Ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami dalam gereja ini. Izinkanlah Tuhan mau mengerjakan perkara lebih besar dalam gereja-Mu ini. Tuhan boleh menitipkan jiwa-jiwa baru untuk boleh dibawa mengenal kepada Sang Juru Selamat. Berkatilah seluruh program gereja di tahun akan datang, supaya boleh mendatangkan hidup rohani yang berlimpah-limpah. Dan kami serahkan pada akhirnya bangsa negara Indonesia, kota Jakarta dalam tangan Tuhan. Dan biarlah negara bangsa kami ini, bahkan dunia kami ini, selalu dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah diri kami persembahkan dengan penuh hormat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengarlah doa kami naikkan doa ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami bersama-sama. Kita katakan, amin. Kita duduk kembali.